Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mimi di channel Mimi Siti Rahmi. Nah teman-teman, masih seperti biasa ya, berhubung udah lama nggak bikin video baru ya teman-teman ya. Jadi mungkin beberapa bulan terakhir ini saya rata-rata bikin video satu bulan satu video ya. Jadi nggak tahu kenapa ya, gamut aja gitu ya, bawaannya mager gitu ya teman-teman. Nah kemudian karena mungkin saya jarang upload juga, jadi ada penurunan penonton ya, jadi nggak sebanyak yang biasanya, jadi kurang semangat juga jadinya ya teman-teman. Mudah-mudahan saya bakal rutinkan lagi kayak dulu ya, mudah-mudahan penontonnya naik lagi ya teman-teman ya. Jadi buat yang semoga video-video saya ini masih bisa bermanfaat ya, masih dibutuhkan lah ya untuk referensi teman-teman yang sedang menderita asam lambung, GERD dan ASYETI. Dari video kali ini ya, mungkin lebih tepatnya saya lebih ke sharing ya, atau curhat ya, curahan hati saya ya. Jadi sebelumnya saya mau mau jelasin juga ya. Jadi buat teman-teman yang bertanya kondisi saya sekarang ya, apakah saya sudah sembuh total gitu ya. Nah jadi di setiap video saya jarang ya bilang kalau saya ini udah sembuh total. Pasti saya bilang sembuhnya 90% udah sembuh. Kenapa saya nggak pernah bilang sembuh total ya? Kalau di saya ya teman-teman, kalau di saya artian sembuh total itu adalah sembuh yang benar-benar nggak ada kumat-kumatnya lagi gitu. Yang boleh makan pantangan tanpa kumat. Yang pokoknya ketika pantangan asam lambung itu kita lakukan itu kita baik-baik saja. Itu kalau di saya ya, kalau sembuh total. Misalnya kalau di daerah dingin nggak kenapa-napa, nggak ada sensasi, itu berarti udah sembuh total. Kalau saya masih ada muncul sensasi ya kalau saya ke daerah dingin. Kemudian kalau saya stres, saya kelelahan, itu muncul sensasi. Kemudian apalagi kalau makan makanan pantangan. Jadi makanya saya nggak bilang saya itu sudah sembuh total. Jadi walaupun sudah saya bilang 90% sembuh, bukan berarti saya masih sakit ya. Saya udah biasa, udah hidup kembali kayak orang-orang normal aja. Cuman yang itu tadi, ketika ada pantangannya itu saya jadi kambuh. Kambuhnya itu juga bukan yang parah ya, jadi kambuhnya paling sehari 2 hari paling lama, dibawa tidur, dibawa istirahat, dimuntahin, itu udah membaik lagi gitu ya. Dan sensasinya nggak sebanyak yang waktu saya sakit, paling pusing, paling lemes gitu ya, kalau kecapean lemes, kalau kedinginan itu kadang pinggang sakit, perut keras gitu ya. Kalau makan pantangan tuh tiba-tiba pusing, pengen mual, kayak gitu ya, standar, nggak yang kayak waktu saya sakit dulu. Jadi mungkin ya karena respon tubuh orang itu berbeda-beda. Mungkin kalau orang lain mungkin memang ada yang memang sudah sembuh total, yang sampai ketika kedinginan pun dia nggak masalah, mau kelelahan, mau stres, mau makan pantangan dia udah nggak masalah. Itu kalau bagi saya itu baru udah sembuh total. Tapi selama yang saya ketahui dan saya baca-baca juga artikel dan penjelasan dokter ya, memang kalau orang yang sudah kena asam lambung itu memang susah untuk sembuh total, yang dalam artian saya tadi ya. Jadi memang ada kambuhnya juga gitu. Jadi itu sebenarnya hal yang normal aja ya. Jadi selagi kita bisa menjaga pantangannya itu, tidak kita dekati pantangannya itu, insya Allah kita normal aja gitu ya teman-teman. Nah jadi kalau di saya ya, makan pantangan pun sebenarnya sekarang udah aman, udah saya makan nggak ada sensasi. Tapi ada beberapa makanan yang masih menjadi pantangan. Kayak sekarang saya udah makan cabai, mau cabai setan, mau cabai rawit, itu udah aman ya, walaupun sedikit ada kayak rasa panas gitu ya, tapi bisa lah ya makan cabai, mau cabai hijau ya. Tapi yang level pedas, kalau cabai itu kan banyak ya level kepedasannya itu, tapi jangan ya sampai yang pedas sampai telinga
panas gitu tetap nggak bisa ya. Kemudian misalnya saya makan dulu, makan es nggak bisa. Kalau makan es langsung kedinginan, menggigil gitu ya. Kayak makan pepaya langsung kembung gitu. Pisang juga langsung kayak asam ya, kayak muntah, pengen muntah yang keluarnya asam gitu kalau makan pisang, kalau di saya ya. Nah, sekarang udah aman-aman aja ya. Jadi yang masih pantangan itu, kalau dari segi makanan itu saya paling nggak bisa minum kopi sama teh, itu memang masih belum bisa. Coklat juga belum begitu bisa, bisanya sedikit-sedikit boleh kalau dicicip ya. Jadi begitu ya teman-teman ya. Nah, jadi saya mau cerita ya, sharing tentang kehidupan saya ini setelah kena asam lambung, apalagi setelah menikah ya. Saya udah menikah 3 tahun. Jadi yang saya rasakan itu ya, yang dilihat orang lain melihat kita dengan realita yang kita alami itu sangat amat berbeda ya. Jadi orang lain, ekspektasi orang lain melihat orang asam lambung itu penyakit yang B aja ya teman-teman ya, nggak begitu nggak begitu nggak begitu parah. Memang sebenarnya asam lambung ini nggak parah ya. Saya selalu ibaratnya memotivasi teman-teman jangan cemas, asam lambung ini penyakit biasa. Tapi ketika sensasinya itu muncul ya, seperti pengalaman saya dan teman-teman alami ya, itu bagi kita itu penyakit kita itu amat sangat parah ya. Dan mungkin bagi orang yang belum mengalami, ketika dia sakit dia baru bisa tahu merasakan gimana kita merasakan penyakit itu parah. Jadi nggak semua orang yang bakal mengerti dengan penyakit asam lambung. Jadi mereka pikir ya, orang-orang yang belum kena asam lambung kayak kita ini pikirnya asam lambung itu ya kayak penyakit mah biasa gitu ya, agak mual gitu-gitu aja ya teman-teman ya. Sementara yang kita alamin gitu itu sangat amat menderita, amat sangat sakitnya itu gimana ya, nggak bisa dijelasin ya. Bahkan badan kita semuanya dikuasai oleh si asam lambung ini ya. Bahkan semua organ itu bisa sakit gara-gara si asam lambung ini ya. Jadi orang yang tidak pernah mengalami itu tidak bakal mengerti. Jadi kalau orang lain yang nggak pernah mengalami asam lambung seperti kita melihat kita itu sakit apa gitu ya, asam lambung gitu ya, oh biasa aja, jangan pantang-pantangin makanan, jangan terlalu pantang-pantangin makanan, makan aja. Saya juga asam lambung, pasti banyak ya teman-teman yang mengalami kayak gitu. Makan aja gitu. Kalau kita iyain nih, kita coba makan, udah makan aja. Nah, mereka nggak tahu gimana sensasinya. Kita bahkan bisa nggak keluar lagi selama 3 tahun ya, karena itu yang terjadi ke saya ya teman-teman. Jadi ibaratnya ya, ekspektasi orang-orang itu ya kadang yang susah untuk kita jelaskan ke mereka ya. Dan kita tidak bisa juga menjadi orang yang selalu ingin dimengerti ya, karena memang sebenarnya kita penderita asam lambung ini pengennya dimengerti, tolonglah ini keadaanku ini seperti ini loh gitu ya. Tapi memang tidak semua orang bisa akan mengerti ya. Sedangkan ya, ini ketika saya sudah sembuh aja gitu ya teman-teman, ketika ada komentar-komentar itu pasti saya bilang jangan terlalu itu gitu ya. Tapi saya tiba-tiba sadar, oh ya saya sendiri juga seperti itu dulu ya teman-teman ya. Jadi memang kita tidak bisa ibaratnya tidak bisa selalu ingin dimengerti gitu kalau kita jadi penderita asam lambung, padahal kita butuh banget pengertian dari orang-orang gitu ya. Jadi saya masih merasakan susahnya jadi orang yang walaupun sekarang sudah sembuh ya. Nah jadi karena kalau di keluarga sendiri ya, itu mereka udah tahu gimana sakit saya dulu 3 tahun sampai nggak keluar rumah, sampai anxiety gitu, sampai yang kayak orang gila gitu ya teman-teman. Nah tapi kalau di keluarga suami, mereka nggak tahu bagaimana asam lambung yang
saya alami gitu. Jadi kalau ada kumpul-kumpul keluarga gitu selalu dibilang begitu gitu ya, jangan terlalu dipantangin, makan aja, biasa aja. Nah, padahal kalau kita makan nih itu bakal muncul sensasi gitu ya. Apalagi ya teman-teman, jadi keluarga suami saya itu hobi jalan-jalan ya, jalan-jalan. Jadi seminggu yang lalu ya teman-teman ya, saya diajak glamping. Glamping itu kayak camping-campingan ya teman-teman. Jadi pergi ke suatu tempat wisata di daerah pegunungan gitu ya. Jadi cuacanya dingin. Beda dengan mendaki gunung sendiri ya. Kalau kita camping itu kan semua kita yang menyediakan gitu ya, benar-benar nggak ada listrik. Kalau glamping itu di tempat wisata itu semua udah disediain, sampai tenda, sampai tempat tidur, pakai kasur juga di situ ya. Ada tempat makannya, ada kafenya juga gitu. Nah, di situ cuacanya dingin ya teman-teman ya. Waktu itu saya lihat 13 derajat Celcius. Sementara saya di Padang itu kan biasa daerah panas. Dari Padang, daerah tempat saya glamping itu kan di Solok, Sumatera Barat ya. Orang Sumbar tahu ya, namanya tempat wisatanya itu Solok Rajo ya. Nah, kalau orang Sumbar pasti tahu di situ dingin ya teman-teman. Kalau dari Padang ke Solok itu kira-kira 2 jaman ya kalau ke Solok Rajo itu. Jadi tiba-tiba itu saya kambuh ya teman-teman. Tapi gimana ya, saya tipe orang yang kalau sakit tuh nggak kelihatan sakitnya, dan memang tidak ingin juga tidak ingin juga dimanja-manja, diperhatikan kalau saya ini sakit. Itu cuma saya pengennya cuman dimengerti aja gitu ya. Jadi terasa ya teman-teman, pinggang saya sakit. Jadi kalau duduk kayak gini udah nggak kuat sebenarnya, tapi mau rebahan pun ke dalam sendiri ke tempat kemah itu juga nggak enak, karena kan bukan keluarga kita sendiri juga ya, keluarga suami. Jadi kalau teman-teman mengerti lah ya, kalau kita udah berkeluarga pasti belum terlalu dekat dengan keluarga suami, tidak begitu satu server dan satu circle juga gitu. Takutnya nanti kalau saya rebahan gitu dibilang tidak bersosialisasi ya, tidak bisa menggabungkan diri. Jadi tuh saya tahan-tahan ya teman-teman, sampai nggak kuat sebenarnya pinggang ini kalau kedinginan, nggak kuat duduk kayak gini. Kemudian langsung perut jadinya tegang, keras gitu ya, benar-benar rasanya nggak kuat gitu ya, pengen cepet-cepet pulang gitu. Tapi kalau ditolak ajakan orang juga nggak enak. Di situ yang paling susah sekali ya kalau kita penderita asam lambung. Nggak tahu kalau teman-teman yang lain, karena saya tidak semua orang mengerti gimana yang saya alami gitu. Kemudian juga diajak di situ bisa minum kopi, minum teh, karena ada perkebunannya juga di situ, bisa langsung minum kopi ya. Nah, jadi bisa semua orang minum kopi, minum teh ya. Kita sendiri yang nggak minum sebenarnya kan nggak enak ya teman-teman ya. Tapi mau gimana ya teman-teman ya. Semua orang bilang coba minum aja, jangan terlalu dipantang-pantangin. Nah, begitu nanti kalau saya minum saya jadi pusing, jadi nggak ada, jadi sibuk ngurusin saya, nantinya nggak jadi ada, jadi acaranya jadi nggak asik gitu ya teman-teman. Jadi itulah ya teman-teman ya, kalau orang yang tidak pernah mengalami asam lambung pasti tidak akan mengerti bagaimana yang kita rasakan gitu. Jadi buat teman-teman ya, kita itu ya lebih ke ya lebih disabar-sabarin aja ya teman-teman ya. Kalau ibaratnya gini, kalau saya tipe orang yang nggak enakan ya, walaupun keluarga suami saya itu kan suka jalan-jalan juga. Kalau saya menolak kadang rasanya nggak enak, kayak kesan menyisihkan diri, nanti takutnya kayak gitu ya, karena saya tipe orang yang nggak enakan, jadi pikiran saya kayak gitu. Nah, kalaupun kita pergi rasanya nggak kuat badan ini, tapi yang dilihat orang lain kita baik-baik aja, ketawa-ketawa aja, tapi yang kita rasakan mereka nggak tahu gitu ya. Jadi kuncinya teman-teman ya, ya tetap kita harus tetap ibaratnya tetap istiqomah ya teman-teman ya, apa pantangannya itu, karena jangan sesekali dicoba-coba, jangan dimakan gitu. Jadi mungkin di badan kita masing-masing ini, kalau belum sembuh ya catatannya, kalau memang belum betul-betul sembuh jangan dicoba makan pantangan, nanti
tidak susah untuk sembuhnya, bahkan mungkin nggak sembuh-sembuh kalau masih mencoba makan pantangan. Karena memang di badan kita ini ya mungkin memang beda-beda ya, ada mungkin makanan yang apa yang setiap orang itu ada makanan yang paling pantang gitu ya. Mungkin kayak saya itu yang banyak ya, dari makanan pantangan kan udah pernah dibahas ya apa aja. Dan kalau di saya yang paling nggak bisa itu yaitu kopi yang mengandung kafein ya, kopi, coklat, sama teh. Jadi itu yang paling nggak boleh saya sentuh. Kalau di teman-teman mungkin beda lagi ya, karena sering saya bahas ya, kita makanan pantangan kita itu sebenarnya beda-beda ya teman-teman ya. Jadi saya nggak bisa jadi patokan buat teman-teman juga ya. Jadi gimana caranya ini pantang atau tidak ya, boleh kita cicip aja sedikit gitu. Kalau dia memunculkan sensasi di diri kita, berarti itu makanan pantangan. Karena yang tahu kondisi kita itu kan kita sendiri ya teman-teman. Apa yang kita makan, ada efek sampingnya kah setelah itu? Kalau ada, hentikan. Kalau baik-baik aja berarti itu bukan makanan pantangan kita, jadi boleh makan aja gitu ya teman-teman ya. Jadi beberapa teman-teman masih banyak yang bertanya, yang masih bingung ya, ini boleh nggak, itu boleh nggak. Padahal udah sering saya bahas juga ya, kalau makanan pantangan itu tidak bisa saya dijadikan patokan ya kalau sepengalaman saya. Tapi memang ada yang pasti pantangannya ada, udah pernah dibahas di vlog sebelumnya, silahkan dicek lagi. Jadi kalau kita istiqomah ya, istiqomah kayak orang hijrah ya teman-teman ya. Kalau nggak istiqomah itu nggak jadi hijrahnya, bakal balik lagi gitu. Begitupun dengan penyakit asam lambung, GERD dan ACT. Kalau tidak konsisten, kita misalnya nggak enakan nih orangnya, dan ketika ditawarin minum ini, coba minum ini, hanya minum kopi kayak yang saya ceritain tadi, minum aja sedikit terus, karena kita nggak enakan kita minum, dan kita bakal tahu bagaimana rasanya ya. Bisa-bisa sakit lagi, di rumah lagi 3 tahun lagi, mengurung diri di rumah ya, ketakutan lagi gitu. Jadi lebih ke bodoh amat aja ya kalau kita sudah kena asam lambung yang terlalu banyak memikirkan hal-hal yang kayak nggak enak nih kalau saya ditawarin minum, saya nggak minum yang gitu ya. Padahal memang walaupun sebenarnya itu memang sulit ya, karena bagi saya itu adalah hal yang sulit ya, karena saya tipe orang yang nggak enakan ya teman-teman ya. Jadi kira-kira seperti itu ya curahan hati saya ya teman-teman, selama menjadi alumni asam lambung. Jadi saya seperti yang saya bilang tadi ya teman-teman ya, kalau dibilang kenapa kalau dibilang saya ini udah sembuh, saya juga nggak berani bilang gitu ya. Jadi emang sembuhnya itu sebenarnya memang itu 90% gitu. Jadi 10%-nya masih kambuh-kambuhan kalau muncul pantangan. Jadi udah pernah dibahas juga 7 penyebab asam lambung kambuh ya, silakan teman-teman tonton lagi. Nah, kira-kira segitu dulu video saya kali ini, semoga bisa bermanfaat ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa tonton lagi ya video-video saya di channel ini supaya rame lagi. Dan jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.